Maaf, saya akan mengganti dulu. Jadi saya membayangkan ada ruang yang terdiri dari dua jenis, yaitu ya, ini ruang yang menggambarkan tentang keberagaman bahasa ya. Di ruang ini orang ketika masuk akan dibawa ke alam, oh maaf ya, ini ketunggalikaan ya. Maaf, saya ganti dulu. Saya ganti dulu yang satu ketapanya. Mudah-mudahan ini bisa dilihat ya. Nah, jadi di ruang ini orang akan dimasukkan, akan dibawa ke alam berpikir keberaneka-ragaman ya. Oh. Nah ini, jadi di ruang kebinekaan ini, pertama pasti kata bahasa yang dipakai. Akan ada di semua peta ini akan menggambarkan jumlah bahasa. Jadi misalnya di wilayah Kalimantan atau di luar Jaya ada berapa bahasa, semua titik-titik merah ini. Di titik merah ini nanti akan diklik misalnya di provinsi NTB, NTT ini di aspek sastranya akan ditayangkan keberagaman apa namanya itu ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasanya. Ini provinsi NTB ya. Jadi ada fitur bahasa, ada fitur sastra. Di sastranya akan diklik, akan muncul misalnya ada sastra yang Arugele, budaya yang ada di masyarakat Bima yang menggunakan yang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan sastranya ya. Kemudian ada apa namanya itu Bantunolo misalnya. Jadi di sini akan muncul beragam-beragamnya ya. Begitu pula bahasanya nanti akan muncul dialog orang yang berbahasa Bima misalnya seperti itu. Ya. Jadi ada kemudian di sini juga akan diklik seperti muncul keberagaman bahasa, keberagaman ekspresi sastra dan seterusnya itu. Ya. Semuanya akan muncul seperti itu. Nah, setelah di ruang ini, di ruang audiovisual ini, semua ditayangkan keberagaman bahasa, keberagaman ekspresi sastra yang menggunakan medium bahasa. Lalu orang dibawa ke ruang yang saya sebut dengan ruang kebinekaan. Ruang kebinekaan ini akan menggunakan jadi di situ akan ditayangkan kata-kata berkerabat yang terdapat di dalam bahasa-bahasa itu ya. Jadi misalnya nah ini. Jadi ketika diklik ini, untuk kata yang bermakna dua, akan muncul di semua bahasa itu refleksnya. Ada yang misalnya dua, duo, rua, dan seterusnya itu. Nanti akan ada kaidahnya, ketika diklik tempat kaidahnya, maka akan muncul kaidah perubahan bunyinya itu. Jadi orang bisa mengetahui bahwa di daerah-daerah ini ada banyak varian untuk kata dua, ada rua, ada loro dalam bahasa Jawa dan seterusnya itu yang semuanya itu memiliki kaidah perubahan bunyi yang bersifat teratur tadi itu. Nah, orang bisa digiring bahwa kita ini berbeda ekspresi bahasa kita, tapi sesungguhnya kita berasal dari asal yang sama.
Jadi tadi pada ruang yang pertama orang dibawa pada alam berpikir keberagaman. Kemudian di ruang kedua itu orang sadarkan bahwa kita itu beragam, tetapi sesungguhnya kita memiliki satu asal yang sama. Itu yang saya sebut dulu dengan Laboratorium Kebinekaan Bahasa Sastra itu yang ada di PSTK itu. Nah, selain dari model ini, saya ingin memberikan satu gambaran lain tentang studi linguistik terapan. Khususnya saya akan ambil dari pelajaran bahasa multivarian. Ya. Ini yang kami kembangkan di Mataram tentang model ini. Jadi semua pohon-pohon kecepatan bahasa akan ditampakkan di ruang itu ya. Saya mohon maaf, saya akan mengambilkan materi yang berhubungan dengan tayangan yang pertama tentang kekerabatan bahasa. Maaf, tentang pembelajaran bahasa multivarian ya. Sebagai contoh kajian linguistik terapan ya. Dan menurut saya, linguistik terapan itu berada pada dua wilayah interseksi ini. Antara kajian linguistik yang ada di sini dengan kajian bidang-bidang lain ya. Disitulah kita mendapat informasi tentang persoalan-persoalan kemanusiaan, sosial, budaya, politik dari hasil studi yang lain. Dan pemahaman hasil studi bidang lain ini akan menentukan bidang linguistik apa yang bisa kita terapkan ya. Jadi seorang ahli bahasa yang ingin menekuni bidang linguistik terapan, dia tidak boleh berada di wilayahnya sendirian di bidang bahasa, tapi dia harus keluar ke wilayah itu. Sekarang saya mau ngambil apa yang saya sebut dengan pembelajaran bahasa multivarian. Jadi pembelajaran bahasa multivarian ini juga dalam rangka menumbuhkan pemahaman akan keberagaman dalam ketunggal-ikaan ya. Mohon maaf, apa ini bisa dilihat ya? Belum. Ya? Belum. Belum ya? Terlihat belum. Baik. Nah. Saya akan mengambil contoh tentang pembelajaran bahasa multivarian. Artinya kita mestinya bisa mengembangkan satu sub bidang linguistik yang disebut dengan pembelajaran bahasa multivarian. Apa prinsip dasarnya? Selama ini dalam pembelajaran bahasa-bahasa di dunia itu ditujukan pada upaya agar siswa peserta didik kita itu mampu berbahasa secara baik dan benar. Artinya nanti peserta didik kita itu kita didik sedemikian rupa agar mampu menggunakan bahasa secara baik dan benar. Kalau berbicara bahasa yang baik dan benar, maka sebenarnya ada tuntutan tentang parameter tertentu yang digunakan untuk mengukur bahwa bahasanya adalah bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini adalah bahasa standar. Sehingga dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa pembelajaran bahasa dimanapun di dunia selama ini cenderung berorientasi pada pembelajaran bahasa standar. Sementara hakikat bahasa itu tidak pernah homogen, dia selalu hadir dalam heterogenitas. Ada varian-varian di dalam bahasa itu. Saya ambil contoh, ini penelitian pada tahun 2005 tentang variasi dialektal bahasa Sasak. Ada 95 daerah pakai dialek bahasa Sasak yang kami teliti untuk pengambilan datanya. Garis hitam-hitam ini garis isoglos, garis yang membedakan antara satu wilayah dengan yang lain. Semakin tebal isoglosnya, semakin tinggi tingkat perbedaannya. Ini menggambarkan bahwa bahasa itu tidak pernah hadir dalam kesendirian. Dia selalu hadir dalam heterogen. Sementara tadi, kita membelajarkan bahasa itu tujuannya adalah berbahasa yang baik dan benar. Oleh karena itu diperlukan bahasa standar, bahasa yang menjadi kerangka acuan dalam berbahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa standar ini merupakan salah satu varian yang ada di dalam bahasa itu yang disepakati oleh masyarakat penuturnya sebagai contoh atau acuan dalam berbahasa yang baik dan benar bahasa tersebut. Nah, dengan demikian, model pembelajaran bahasa yang selama ini
cenderung bersifatnya diskriminatif, mengabaikan adanya varian-varian lain yang bukan bahasa standar. Nah, boleh jadi dalam kondisi tertentu dapat memunculkan masalah potensi konflik sosial ya. Jadi ketika salah satu varian dalam bahasa itu diangkat menjadi bahasa standar, maka berarti ada diskriminasi terhadap dialek tertentu, dan pendiskriminasian itu bukan ke persoalan bahasa, tapi juga termasuk dalam persoalan penutur bahasa itu. Sehingga ini bisa menjadi potensi konflik sosial ya. Nah, lalu masalahnya sekarang, bagaimana cara mengatasi konflik sosial semacam itu? Ini contoh lain dari bahwa bahasa itu tidak pernah homogen, dia selalu muncul dalam keberagaman. Misalnya bahasa Sumbawa, ini ada banyak tingkat variannya yang tebal-tebal. Ini yang jadi masalah. Sementara kita mengajar bahasa Sumbawa itu pasti salah satu dari varian ini, berarti ada pengabaian terhadap varian bahasa yang lain. Nah, pengabaian terhadap varian yang lain itu ada proses diskriminasi yang bisa memunculkan potensi konflik di antara penutur bahasa itu. Ada banyak kasus potensi konflik yang muncul karena bahasa, misalnya Adonara. Bahasa Adonara yang ada di NTT itu, ketika pemerintah ingin memekarkan wilayah NTT menjadi dua provinsi, ada provinsi Flores Raya, Labuan Mora itu dengan provinsi NTT itu sendiri. Nah, untuk mencukupi wilayah, karena saat itu daerah otonom itu untuk membentuk daerah otonom baru itu persyaratannya harus 5 kabupaten, maka ada kurang 1 kabupaten untuk membentuk provinsi Flores Raya itu. Diangkatlah bahasa Adonara. Adonara ini diklaim sebagai sebuah bahasa sendiri untuk memekarkan Adonara yang kecamatan ini menjadi kabupaten. Jadi alasan bahasa digunakan untuk mengatakan bahwa kami beda bahasa sehingga kami bisa menjadi kabupaten sendiri untuk mencukupkan 5 kabupaten yang ada di Flores Raya itu dalam rangka membentuk provinsi itu. Nah, apa yang menarik ialah perbedaan variasi dialektal ini diangkat sebagai perbedaan bahasa demi identitas diri. Jadi di sini potensi bahasa yang justru membuat disintegrasi sosial. Itu contoh lain dari bahasa itu. Di Sumbawa misalnya, di Sumbawa faktor ekonomi membuat orang-orang yang ada di Labangkar, yang berdasarkan penelitian saya untuk disertasi saya dulu adalah sebuah subdialek dari dialek Sumba Besar. Tetapi dengan beroperasinya tambas di situ, dan orang yang ada di lingkar tambang yang lebih dekat dengan wilayahnya mengklaim dirinya berbeda dengan penutur bahasa Sumbawa. Mereka menyebut dirinya mereka masyarakat adat sendiri dengan bahasa sendiri. Mereka sebut dengan bahasa Berco. Maksud mereka agar akses mereka ke tambang itu lebih besar daripada Kesultanan Sumbawa. Nah, di sini variasi subdialektal diklaim sebagai sebuah bahasa yang berbeda demi untuk aksesnya persoalan ekonomi di sini. Jadi betapa persoalan bahasa yang berbeda ini bisa memicu konflik sosial ya. Belum lagi masalah tadi yang saya katakan bagaimana teman-teman di Maluku, kemudian di Papua ada OPM, ada RMS-nya yang mengklaim dirinya berbeda dengan Indonesia hanya karena beda bahasa, rumpun bahasa, lalu mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia. Nah, dalam konteks itulah saya membayangkan adanya pembelajaran bahasa multivarian. Apa itu pembelajaran bahasa multivarian? Yaitu pembelajaran yang berdasar, yang berbasis pada pembelajaran dialek standar, tetapi diperkenalkan varian-varian lain yang ada dalam bahasa itu, terutama varian-varian yang berkerabat. Jadi misalnya, kalau kita mengajarkan bahasa Indonesia yang berbasis pada teks itu, maka di dalam teks jenis tertentu kita memasukkan kosakata lain yang di dalam kelas itu ada penutur-penutur yang berbeda. Misalnya ada penutur bahasa Sasak, ada penutur bahasa Sumbawa misalnya di situ, maka kita bisa memasukkan kata misalnya kata lima. 5 yang bahasa Indonesia ini baru kita jelaskan nanti ketika berbicara unsur leksikonnya, menjelaskan bahwa kata 5 bahasa Indonesia ini berkerabat dengan kata 5 dalam bahasa Sasak misalnya, lalu berkerabat dengan
kata lima dalam bahasa Sumbawa. Kata-kata ini berasal dari rumpun yang sama, itu rumpun Austronesia. Jadi pada saat itu kita bisa menjelaskan bahwa ada keberbedaan, dan perbedaan ini disebabkan faktor sejarah yang bisa kita telusuri pada rekonstruksi bahasa purbanya. Jadi ini yang saya bayangkan, bahwa pembelajaran bahasa multivarian ini adalah mengajarkan tetap bahasa standar agar dia mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar, tetapi kita mengajarkan pula varian-varian, khususnya varian yang berkerabat yang terdapat di antara bahasa-bahasa di Indonesia itu. Nah, Indonesia ini karena semua bahasanya berasal dari rumpun Austronesia, maka potensi untuk mengembangkan materi pembelajaran yang bersifat multivarian ini sangat cocok, karena kita sudah dapat menemukan relasi-relasi kekerabatan antar berbagai bahasa yang ada di Indonesia serta bukti-bukti bahasanya. Nah, selain dari bukti bahasa, tentu juga karena ini pembelajaran bahasa, juga di dalamnya ada pembelajaran sastra. Ini yang saya sebut dengan studi, mungkin akan lebih pas studi geosastra yang saya bayangkan itu adalah perspektif historis dalam kajian ilmu sastra. Kita bisa misalnya mencoba menghubungkan relasi historis antara misalnya cerita Joko Bodo yang ada di Jawa, kemudian Niblok yang ada di Bali, kemudian Lok Seke yang ada di Sasak, yang mempunyai tema yang sama, yaitu kebodohan membawa malapetaka. Ini bisa direkonstruksi sebagai sebuah cerita yang sama, hanya bedanya pada tokohnya. Kalau di Jawa menggunakan nama Joko Bodo, karena di Jawa memang mungkin nama Joko yang lebih dikenal. Sedangkan di Bali ada Niblok, Ni Wayan, Ni Made sebagainya, itu nama tokohnya. Sedangkan Lok Seke yang ada di Sasak juga mencerminkan nama Sasak. Jadi sebenarnya cerita ini bisa dijelaskan sesungguhnya berasal dari sebuah asal yang sama, hanya perbedaan namanya saja, perbedaan tempatnya karena disebabkan oleh kondisi lingkungannya. Salah satunya tadi faktor tokohnya yang diganti, tapi tema ceritanya sama. Jadi hasil kajian linguistik historis komparatif, dialektologi diakronis, geosastra bisa menjadi bahan pembelajaran bahasa multivarian ini. Tentu sekali lagi UNJ yang mengembangkan bidang linguistik terapan yang tadi sangat luas, ini adalah bajunya, sedangkan yang dibungkus bisa beda-beda. Bisa misalnya untuk memecahkan masalah hukum, muncullah linguistik historis, linguistik forensik, untuk memecahkan masalah-masalah sosial, misalnya untuk menumbuhkan rasa kesatuasalan dalam keberbedaan, bisa lewat pembelajaran bahasa multivarian, bisa lewat laboratorium kebinekaan bahasa. Jadi ada banyak bidang baru, sub-bidang baru yang akan muncul di dalam wadah linguistik terapan ini. Nah, bagaimana memunculkan itu? Sekali lagi, kita harus berorientasi, semua ahli bahasa berorientasi pada aksiologinya, untuk tujuan apa dimanfaatkan studi-studi linguistik itu, sehingga berdasarkan tujuan itulah dapat ditetapkan materinya. Jadi ada kombinasi antara asas pemanfaatannya dengan asas studi, hasil studi linguistiknya. Inilah yang menurut saya merupakan daerah interseksi kajian linguistik terapan itu. Kebaruan linguistik terapan hanya akan muncul manakala, sekali lagi saya ulangi, kebaruan ontologi atau aspek inovasinya dalam ontologi kajian linguistik terapan hanya bisa muncul manakala kita berorientasi pada aspek pemanfaatannya. Tujuannya dulu untuk apa? Setelah tujuan untuk apa, baru kita bisa menyeleksi hasil studi linguistiknya. Dan hasil studi linguistik yang kita seleksi itu tentu menggunakan cara-cara tertentu yang epistemologinya, aspek epistemologi tertentu. Inilah persoalan metodologi. Jadi dengan demikian saya senang mendengar tadi Pak Joko sudah menyebutkan bahwa masih langka nama nomenklatur ini digunakan untuk studi S2. Sebaiknya ini dimanfaatkan betul oleh teman-teman yang menggunakan nomenklatur ini untuk menumbuh kembangkan kajian linguistik, jenis sub bidang linguistik yang masuk dalam linguistik terapan yang baru ya. Kalau tadi saya menyebutkan ada pembelajaran bahasa multivarian, kemudian ada laboratorium kebinekaan, maka itulah satu contoh dari pengembangan linguistik terapan.
Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mahsun yang